waktu kita ibu ke Jakarta waktu kecil memang kami yang merawat itu bapak kami. Dari yang masak nasi, kan kami dari Tisu kecil, Mas Haris. dari kecil kan ditinggal ke Jakarta. Kami memang dari nggak punya Mas. Ibu aku ke Jakarta di sana. Bapak yang di rumahnya. Keren perjuangannya Mas Agus. Jadi memang beliau luar biasa perjuangan. Jadi dari pagi nyiapin makan pagi sampai nanti kita sekolah pulang sudah siap makanan ya mas bapak ya kami. Tapi itu bertahun-tahun dilakukan bapak kami. Luar biasa perjuangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Sekarang gue lagi berada di rumah salah satu tim bisnis gue. Dan beliau mempunyai background guru karate juga ya. Guru karate juga, udah dan 3. Kalau gue kan dan sekian kali. Nah, ini sudah dan 3. Dan beliau sebelum bergabung di bisnis, sebelum memulai pertualangan sebagai wira swasta, beliau pernah menjadi seorang security. Nah, kita mau mempelajari nggak kenapa beliau dari katanya sih rumahnya di perkampungan, deso, maaf mas, rumahku ini ngono, ini ngono, ini ngono. Ternyata rumahnya indah sekali, mendengarkan kukuran ayam ya, masih ada suara apa? Gilingan padi. Itu indah banget. Nah teman-teman, gua mau tahu kenapa beliau sampai sehebat hari ini. Kita mau tahu bagaimana backgroundnya beliau dari dididik sama orang tuanya sampai beliau bisa menjadi orang yang sukses sekarang dan kebanggaan di keluarganya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Mas Rama. Iya kabarnya Mas? Luar biasa hari ini Mas. Aku udah setahun lebih nggak ketemu Mas Agus ini. Mas Agus, Yep. enak banget loh. Tuh kan, denger nggak? Ayam kokok udah langka bro, kecuali lu miara ayam. Ini masih ada bersebaran dan ayamnya ya udah bersebaran aja begitu. Mas Agus, kok bisa sih Mas? Sekarang alhamdulillah udah punya rumah lagi, lalu sudah bisa membeli kendaraan roda 4. Tadi aku ngelihat sepeda ontelnya, ya tempat apa nanti di shoot ya Mas Rio, sepedanya Mas Agus dia keliling untuk ini ya, Matu jadi security ya Pak? Iya. Matu jadi security tuh naik sepeda. Naik sepeda. Sekarang udah punya rumah, punya bisnis yang besar, menolong banyak orang. Mas Agus, dulu orang tuanya gimana Mas ngedidik Mas Agus? Mas Agus tuh piye? Waktu kecil berapa bersaudara dulu deh? Oke. Berapa bersaudara deh Mas Agus? Oh iya Mas Rama, jadi saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Kemudian ini adalah rumah tempat kami dilahirkan. Oke. Ya, ini tempatnya di sini, teman-teman ya. Di tempat ini nih. Tadi ditanya mau rumahku apa rumah yang tempat aku lahir? Tempat Pak Mas Agus lahir. Oke, di sini. Saya anak nomor 2. Oke. Nomor 1 laki-laki, 2 laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki. Ya kami memang dari keluarga yang sederhana ya Mas Rama ya, termasuk digolongkan yang menengah ke bawah. Kan Mas Rama bisa tahu di rumah kami sekarang kayak kendaraannya kan. Nggak diganti nyangka, loh. nggak nyangka. Masih legend bener. Gak nyangka Mas Rama yang sudah levelnya sukses di Energik ya. Mau berkunjung dari Jakarta sampai Klaten di desa terpencil gini bagi kami luar biasa. Luar biasa. Kemudian ya biasa seperti anak-anak kampung biasa, jadi sekolah ya biasa, dari berangkat jalan kaki sekolah, pulang jalan Berapa kaki. kilo, Pak? Dari sini sekitar 1 kilo. Oh, 1 kilo. Dekat ya? Dekat. Iya, nggak pakai sepatu dulu, masih Hah? nggak pakai sepatu. Nyeker. Iya, nyeker. Serius, Mas? Serius. Panas Mana ngono. nggak iya, nyeker. 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 Mas juga nyeker, Mas? Nyeker. Nyeker? Nyeker. Di desa kayak gitu. Wah, seru Nggak pakai banget. sepatu, jadi Terus, nyeker terus? ya. Kemudian, ya, sama Candanya kolor kolor. biasa itu. Baju nggak pernah disetrika, Mas. Baju nggak pernah Nggak disetrika? pernah. Oh, kenapa, Pak? Ya memang nggak ada setrika kan. Dulu dari Arang kan susah itu. Belum ada listrik, masih gelap kayak gitu kan, masih kampung sekali. Terus, Pak? Ya kemudian lulus SD,
di SMP. SMP biasa di daerah desa di sini sekitar 4 kilo. 4 kilo. Ya naik sepeda biasa swasta ya. Kemudian lulus SMP kemudian ke SMK. SMK di Klaten dekat rumah yang sekarang. Nggak jauh dari situ ya, kampus saya di situ. Kemudian lulus sekolah karena memang kami dari keluarga yang menengah ke bawah ya Mas. Pengennya cari kerja. Oke. Ya, kemudian coba melamar kerja, diterima di perusahaan swasta dulu di Ceper, Bersole, dari sekitar 12 kilo dari sini. 12 kilo? Ya. Itu jadi Dari sebagai... Satpam. Oh, Satpam. Nah, malah langsung diterima Satpam itu. Oke, itu berapa tahun Pak di sana? Saya 7 tahun. Waduh, 7 tahun. Habis itu? Kemudian dari situ, di tempat kerja kami ada seorang koordinator keamanan di situ. Dia kan dulu mantan Kasat Bimas, bilang ke saya, Gus, mbok kamu coba cari kerjaan lebih bagus lagi. Enggak di perusahaan swasta gini, siapa tahu nanti masa depan lebih baik. Kemana Pak itu kan? Namanya Pak Wusono itu. Coba kamu daftar ke bank. Oh, bank mana itu kan? Bank BRI. Kaget saya. Saya tuh nggak punya pikiran bisa daftar ke perbankan, karena memang kami nggak punya kenalan di perbankan. Coba daftar di sana, saya punya teman di sana itu kan, punya link di sana. Coba saya daftar di situ. Kemudian jalan setengah tahun, dipanggil untuk ujian, diterima di situ. Keterima akhirnya sebagai security di Bank BRI. Kemudian terakhir ya begitu masuk sebagai karyawan outsourcing Mas Rama. Bukan sebagai tetap outsourcing. Sampai 2019. 2019. Dari 2003. Dari 2003. Sebelumnya 7 tahun dulu di perusahaan swasta. Itu, ya. Berarti total berapa tahun tuh? 23 tahun. 23 tahun menjadi security. Satpam. Memang nggak punya kemampuan lainnya selain Biar, itu ya. biar kerenan dikit Pak, security. Ya, security. Security. Bener. Itu 23 tahun Pak. Terus Pak? Ya selama kerja kan ya happy saja Mas Rama ya di perusahaan di bank kan, wah bangga di bank, kemudian gaji di antara perusahaan lebih gede di bank kan lumayan kan lebih gede, kemudian happy aja, happy cuma setelah kedepannya semakin tidak nyaman kami. Oke. Nggak nyaman. Kenapa awalnya Pak nggak nyaman itu? Nggak nyaman gini Mas Rama. Kebetulan saya bisa melihat ini ya. Kebetulan saya bisa melihat teman-teman kami yang sudah dulu pensiun. Jadi di perusahaan kami itu yang sudah kontrak habis, begitu pensiun satu ya, mau mengabdi 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, begitu pensiun nggak punya pesangon Mas Rama. Nggak punya pesangon, Pak? Karena outsourcing. Kemudian tunjangan untuk keluarga kesehatan yang dulu melekat, ya kita kan di kelas 3 tuh, tercover itu diputus semua habis. Ketika nggak punya gaji lagi. Inilah. Itu rata-rata teman-temannya Mas Agus ngapain? Sekarang, yang sekarang teman kami, yang penting dapat kerja, dapat uang, nggak bisa pilih-pilih. Terakhir saya kemarin ketemu teman kami di Delanggu itu, mohon maaf ya, saya sampaikan, dia sekarang jadi laden tukang batu itu. Ya Allah. Gitu. Nah itulah, saya mikirnya ke sana Marama. Karena toh masa depan kami kan seperti teman kami sudah dulu pensiun di kerjaan yang sama, itu nggak bisa dibantah kan. Tuh realitas ke sana jelas kan, Satpam kontrak kayak apa ya, guru kayak apa kan, kayak semua kan gitu kan. Nah, mulai Mas, mulai berpikir pengen rubah nasib. Mulai muter tuh kepala bagaimana caranya keluarga ini lebih aman lah ya. Lebih aman ya. Cuma satu Mas Rama, nggak tahu caranya. Nggak tahu. Dari pertama lu sekolah ya kerja cuma Satpam terus, itu nggak punya kalian yang lainnya nggak ada, cuma ya kerja sebagai karyawan Satpam, nggak ada lainnya. Nggak ada sama sekali. Dari bisnis nggak pernah ngerti bisnis apa lagi gitu loh. Buset. Nggak ngerti. Cuma muter terus gitu sekian 10 tahun itu. Nah, Pak, kan Bapak punya pemikiran nih. Aduh, kok nggak nyaman ya gini ya. Waktu kecil aku dengar Pak Agus pernah tinggal di situ di rumah itu. Gimana ceritanya tuh, Pak? Gini, mohon maaf saya sampaikan Bapak ini untuk pengalaman dan pelajaran hidup ya. Betul, ya. Jadi dulu kan waktu saya kerja, saya waktu masih sekolah itu keluarga kami sempat pisah, Bapak itu cerai. Itu kelas berapa, Pak? Saya kelas Mas Agus. 2 SMK. 2 SMK, oke. Itu Bapak sama Ibu pisah, cerai. Ibu di Jakarta, Bapak di sini. Nah, kemudian selama perjalanan itu Bapak menikah lagi. Ya, dapat Ibu tiri lah. Nah, dengan Ibu tiri ini ternyata tidak ada kecocokan. Akhirnya sering bentrok, Pak. Bentrok, akhirnya apa? Lah kami sempat diusir dari rumah.
kami berempat suruh pergi dari rumah ini, suruh pergi Oh, gitu. sama bapak. Sama bapaknya Mas Agus sendiri? Diusir. Karena kami memang cocok dengan istri. Diusir akhirnya apa? Kita akhirnya menempati rumah yang depan itu, yang kecil itu Pak. Yang itu. Berapa kali berapa tadi Pak? Itu nggak sampai dua kali tiga, nggak sampai. 2 kali 3? Iya. Berempat? Berempat di situ. Masya Allah. Ya masa di situ, jadi kompor di dalam situ, sepeda dalam situ, tas buku situ semua, nggak ada lagi. Lah kita dari situ sekian tahun kita makan sendiri malam. Jadi kita nggak pernah dipikir makannya oleh orang tua. Kita Cari makan sendiri, Kan- kerja sendiri. Iya kan saya udah kerja di Sapam itu, ya kan? Sambil membackup itu. Masya Allah. Itu di situ sampai sekian puluh tahun. Ya pokoknya itulah keadaan kami keluarga semacam itu yang kita berempat memang kalau dipikir ya bapak dulu kan waktu kecil memang anu ya Mas ya. Apa? Bagus untuk kita perjuangannya ya. Hmm. Waktu kita ibu ke Jakarta waktu kecil memang kami yang merawat itu bapak kami. Hmm. Dari ya masak nasi, kan kami dari Tisu kecil, Mas Haris. dari kecil kan ditinggal ke Jakarta. Hmm. Kami memang dari nggak punya Mas. Ibu aku ke Jakarta di sana. Bapak yang di rumah ini. Keren perjuangannya Mas Agus. Jadi memang beliau luar biasa perjuangan. Jadi dari pagi nyiapin makan pagi sampai nanti kita sekolah pulang sudah siap makanan yang banyak bapak ya kami. Tapi itu bertahun-tahun dilakukan bapak kami. Luar biasa perjuangan beliau. Hebat beliau ya. Hebat sekali. Seperti ya sebagai ayah sebagai ibu beliau. Karena setelah masa selalu ya bapak yang masa keadaan itu. Setelah terjadi itu, saya lihat bapak dengan lagi berubah pikiran bapak. Pemikirannya, caranya ke anak berubah. Berubah. Sampai kami sempat diusir dari rumah. Akhirnya kita tetap di rumah sebelah itu. Sekian tahun, hidup sendiri. Mungkin sudah kerja Tuhan ya Pak ya. Kemudian terjadilah antara bapak dan istri yang memang nggak cocok. Bisa lagi akhirnya. Bisa Bisa lagi. lagi. Terus bapak pulang ke sini. Terus kan di rumah yang istri. Ini kosong, kita nggak tempat di sini. Pulang ke sini, akhirnya apa? Menyatu dengan kita lagi bapak. Alhamdulillah. Menyatu dengan kita lagi. Tapi sama ibu masih bisa. Tapi kita sama bapak di sini. Kemudian setelah kita menyatu lagi, bapak menikah lagi. Dapat istri bagus orangnya, luar biasa ya ketika luar biasa. Seperti ibu kandung kami, bagus sekali. Tapi nggak lama itu bapak menikah, bapak meninggal dunia karena asam lambung akut, muntah darah beliau. Bapak dulu asam lambung ya. Iya. Nah sekarang ibu kami yang ketiga sama kami seperti keluarga sendiri, bagus sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Sama ibu yang saya juga bagus sekali hubungan beliau tuh. Jadi kami dua ibu ini walaupun ibu itu bagus sekali, akrab sekali hubungannya. Berarti bapaknya Mas Agus memberikan pendidikan yang pertama bapak selalu merawat anak-anaknya, menunjukkan bahwasannya beliau sebagai pemimpin keluarga emang benar-benar merawat anak-anaknya. Luar biasa. Ketika beliau mengalami sedikit kecele atau kesalahan, anak-anaknya diusir oleh beliau dan ditempatkan di rumah depan, dan anak-anaknya pun tidak ada rasa kebencian sama bapak. Karena tahu bapak nih manusia, ada salah, wah mindsetnya luar biasa sekali. Itu yang terdidik sama Mas Agus dan kakak beradik ya. Karena kami mengalami langsung kayak gitu. Ini keren banget loh teman-teman. Ini keren banget. Dan kan banyak orang yang mengatakan keadaan Mas Agus dan keluarga ini broken home atau apapun. Tapi Mas Agus nggak melihat itu, melainkan Mas Agus melihat sisi positif bapak. Bapak tuh sebenarnya masih mencintai anak-anaknya. Betul, luar biasa.
Lah misalnya kami juga gini Pak, kami itu menyesal ya, terlambat saya. Kan apa, saya belum bisa memberikan terbaik untuk bapak saya. Karena saya dulu kan waktu bapak meninggal kita masih di BRI. Kita juga masih pas-pasan hidup kami. Jadi belum bisa membantu bapak. Bapak juga, meninggal usia tahun berapa, Pak? tahun, saya lupa ya tahun berapa. Tahun berapa meninggalnya? Sekitar 2000. sampai sekarang ini sekitar berapa? Sebentar ya. Menikah itu bapak meninggal sekitar ini Pak, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Ya, 2006 ya. Iya, 15 tahun yang lalu. Ya. Wow, keren banget, mah. Saya jadi bingung mau nanya apa lagi, teman-teman. Itu setelah bersama lagi, berarti Mas Agus peluk Bapak dong. Iya. Pasti meluk Bapak dong. Kangen banget pasti sama beliau kan? Betul. Dan apa yang beliau sampaikan ke Mas Agus? Kalau Bapak nggak banyak ngomong Pak. Nggak banyak ngomong beliau, karena memang orang desa ya Pak. Ya. Tapi dari apa yang beliau ajarkan kami, dari sikap beliau kepada kami, memang itu memang yang membekas bagi kami. Waktu meninggal pun Bapak kan di rumah sakit, sama saya yang jaga. Dari waktu Bapak ke rumah sakit, kemudian saya di situ, dari para bidang, Mas Agus, ini Bapak butuh darah. Harus Bapak cari segera darah, kan muntah darah. Saya ke PMI, baru setengah perjalanan ditelepon oleh dari rumah sakit, Mas Agus, Bapak udah di nggak? cancel. Itu Mas. Masya Allah, ini keren. Mohon maaf ya, saya jadi terbawa. Karena di kunjungan Paman Rama ini kita menginginkan apa yang dididik sama orang tua itu membekas di hati Mas Agus, dan ternyata benar Mas Agus benar-benar terberkas ya istilahnya ya. Hatinya Mas Agus atas kecintaan Bapak kepada Mas Agus, sehingga ini menjadi modal untuk Mas Agus sekarang fight, berjuang. Nah, kan Mas Agus jadi security itu ya? Jadi security, pernah bisnis nggak? Waktu jadi security pernah bisnis nggak sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Belum, fokus aja? Nggak ada, hanya jadi fokus di security aja. piket, pulang, piket, pulang, gitu piket, terus. pulang. Nggak ada lain. Nah, ketemu bisnis itu tahun berapa, Pak? Mas? Tahun 2017. 2017 ketemu bisnis. Ditawarin sama Mbak Tri. Mbak Tri. Nah, itu gimana ketemunya? Nah, itu kan kebetulan Mbak Tri kan saudara istri. Oh, saudara toh. Masih saudara istri dari Solo. Oh, dunia sempit iki. Nah, terus. Nah, pertama itu kan dia sama-sama di Pru. Ada teman asuransi lah ceritanya ya. Asuransi ya. Kebetulan teman dia kan orang asuransi juga, namanya Mbak Dari. Mbak Dari. Oh iya. Mbak Dari. Lah, kemudian yang diajak Mbak Tri, Mbak Darinya bukan Vika-nya. Ya, Mbak Darinya. Nah, Mbak Dari. Jadi sebenarnya tujuannya nggak ke kamu, Mbak? Enggak. Ya, ke Mbak Dari. Oke. Tapi Mbak Dari belum klik. Akhirnya dia bilang ke Pika, Mbak Dari, Mbak Pika, sekarang Mbak Tri jualan air kan water. Jualan, katanya income-nya gede jualan air. Kaget juga, masa jualan air kok besar lah. Kami malah ke Solo ya, Mbak ya. Ke Solo tanya Mbak Tri. Kita yang tanya ke beliau di Dumungan Airnya itu kaget juga. Jadi mulai tertarik gitu Mas Rama. Kemudian ini kok bagus ya, akhirnya kamu besok ada acara besar di Solo, saya ke Solo. Acara kayak acara besar lah ya. Gitu. Ya. Baru kaget saya, ternyata banyak besar, uangnya besar juga ya. Satu apa, dua saya juga bingung, tiga apa bingung dulu. Nggak ngerti lah, bagi hasilnya tuh nggak ngerti. Cuman ngerti uangnya ada, gede gitu ya. Besar itu loh kan, akhirnya kan Mbak Tika kan nerangin 8 poin, sudah mulai klik. Mulai klik tuh? Mulai klik, nggak usah tawa-tawa, segera pengen punya alat, cuma nggak tahu caranya dulu. Nggak punya uang masalahnya. Saya Pak, gaji Mas Agus, kalau boleh tahu ya, digaji ya, dari security ya, itu sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. 3,5 juta sampai 4 juta. Itu sudah plus lembur loh Pak. Plus lembur? Karena 12 jam. Hah? 12 jam? 12 jam. 12 sampai 18? Ya. Kalau kalau mau pergantian shift kita tugasnya 18 jam. Hah? 18? Tidurnya? Tidurnya piye? Tidurnya ya diatur sama temen. Pokoknya setiap harinya 12 jam pokoknya. Nanti kalau pergantian shift dari pagi ke malam jadi 12 jam, 18 jam. Oh, jadi Mbak tuh ngelihat Mas Agus cuma udah luyung, capek itu ya? Ya itu memang gitu. Jadi hari ini masuk jam 7, nanti jam 7 malam pulang ya kan. Besok pagi jam 7 masuk, 7 malam pulang lagi gitu setiap hari.
17 tahun itu di BRI-nya kayak gitu, di outsourcing-nya. Setiap hari. Jadi waktu kami memang nggak di kantor. Oke. Fokus di situ. Pokoknya gimana dapat lembur, hajar, Iya, hajar. dapat lembur, Iya. hajar buat untuk tambahan Iya. di rumah. Yaitu 3 sampai 4 juta Sebulan. sebulan. Iya. Nah, pas dijelasin bisnis kan itu modalnya gede tuh, Pak. Nah, Hampir berapa itu? Waktu 50 itu juta. 50 juta. Iya. Lu piye? nah, Ya oke, duitnya bagus. Iya kan kita tahu lah namanya bisnis kalau dikerjain uangnya bagus. Iya. Semua mah tahu lah, Pak. Oke. Namanya kalau udah sukses pasti enak. Iya. Cuman kan Mas Agus nih nggak ada background bisnis. Ya kan? Nah, itu tadi Mas Rama. Karena saya punya impian tadi loh, Mas. Nah, aku pensiun piye uripku itu loh, Mas. Itu masalahnya. Iya, oke. Saya mau cari solusi nggak tahu kendaraannya kan. Kan caranya lah itu ada cara saya ambil kan. Harus saya paksa saya maksa diri sendiri. Kudu harus saya paksa ambil. Ya maksa diri saya sama istri bukan orang lain. Makanya harus kita ambil supaya nanti hidup kami berubah. Kan saya sudah lihat contohnya kan, Pak. Udah, utang lagi kita. Waktu itu ada utang? Ada utang. Piro boleh tahu? 150 juta. 150 juta? Ya. Baru angsuran ke-6. Oh, KPR rumah? Ya. KPR tuh kunjungan Paman Rama. Ya. Sama untuk ini. TB apa itu? Yang itu tuh loh. Apa? Tupperware tuh loh, Mas. Oh, jualan ini Ya. apa? Kemasan plastik Ya, itu. Plastik itu. Itu 50 juta ya, Mak ya? 60 Ah, 60 juta? 60 juta. 150 juta untuk KPR sama itu. Lah itu baru 6 kali angsuran, punya lagi, cari pinjaman lagi. Itu boleh tahu angsurannya piro, Pak? Yang tahu istri itu 3 juta. Lu gaji 4 juta, cicilan 3 juta. Makanya pusing dong, nggak masuk akal loh, Mas. Lu makan apa? Oh iya, murah. Solo sih murah ya. Klaten murah sih. Kemarin aku makan 8.000 seporsi. Kenyang. Wah, kalau di BSD bahaya, Mas Rio. Iki. Ya itu mana, Mas. Ada utang lagi. Ya, kami memang sudah nggak punya jaminan lagi. KPR kan masih kredit, kan masih bank. PPKB motor juga sudah masuk bank untuk kredit, nggak punya apa-apa lagi. Tapi yang luar biasa, saya belajar banyak dari komunitas energi Kang Loter, 501. Kita masih punya Tuhan Maha Kaya. Setuju, Pak. Udah, Setuju. kita maafkan. Kalau Tuhan tuh mau kasih Agus 50 juta, ringan sekali, pasti. Kursi ke juta kok. Sebenarnya kita minta niat kan, Mas. Sebenarnya niat kita dulu merubah nasib. Spesifik kan? Spesifik Wah, minta. Akhirnya apa? Minta. Akhirnya ada solusi. Istri bilang, ya yang punya SK kontrak kerja tuh Mas Rama. Cobalah kamu ke Bank BRI, apakah bisa? Coba dulu, belum nyoba, bilang nggak bisa itu kan. Saya nggak malah ragu loh. Tapi itu maksa coba. Situ bisa, Mas. Tapi juga ribet prosesnya. Oh iya, lama lah, inilah itu. Bisa, cuma 25 juta. 25 juta. Masih kurang 25. Udah, ambil dulu uangnya nih. Bayangin, wes angsuran segitu tadi, masih dapat pinjam lagi, gaji segitu kan. Berbicara kan? Wes, kalau nggak masuk akal. Caranya itu gimana pun caranya, Ya, bro. gue bicaranya ya, bener. Terus. Akhirnya istri bilang, ayah punya teman-teman, siapa si A, si B, si dan sebagainya. Saya pinjemin dalam jawabannya ada 5 juta dan sebagainya. Berapa orang waktu itu? Lupa ya. Ada 4 atau 5 orang itu. Mas Bambang 25. ini juga nyumbang kakak. Oh, kakak juga bantu. Nyumbang, iya. Pak, Teman-teman Kak, tolong Kak, gitu Kak, gitu. Nyumbang juga. Akhirnya terbeli alat itu. Akhirnya beli lah, Beli. 50 juta itu Iya. beli. Cek, ambil. Nah terus, Ngangsurnya itu kan. wis. Saya yo, teman-teman ya. Nih tak mau nanya detail nih, kakinya langsung ngangkat. Nah, terus kan udah beli itu mesin. Iya. Terus ngapain, Mas Agus? Action edukasi. Edukasi, demo, presentasi. Iya. Wah, nih Dulu kangen didampingi water. Bateri. Banyu kangen Ya. iki. Itu. Demo aja. Dalam bagi waktunya agak ribet ya. Nah iya itu yang mau tak tanya, 12 jam itu Betul. piye? Kan saya berangkat pagi, nanti pulangnya berarti ya lebih terakhir kan, kalau Sabang nggak mungkin pulang dulu kan, tengah 8 lah. Nanti di rumah, istirahat sebentar, makan sebentar, mandi, keluar edukasi Marama. Dicari temen yang biar temui pokoknya. Oke, berapa orang Pak? Biasanya Ya, sehari kalau target? malam biasanya 1 orang malam itu. Karena Satu, waktunya. ya konsisten aja, Iya, satu. Iya, ketemu. Ah. Saya nggak gas closing, yang penting ini sharing ke teman-teman. Udah, Oke, Pak. temen aja. Itu temen apa Pak? Temen Security kantor, juga atau? sementara kantor penjaga malam kayak gitu. Oh, Itu. Kalau pas siang, kalau pas weekend malam ya, kan paginya pulang ya. Nanti saya siang edukasi. Saya ketemunya, temen yang penting bisa ditemui. nah itu rata-rata mereka join atau beli air atau? Banyak beli airnya dulu. Oh. Airnya, karena dari air aja saya per bulan dulu 5 sampai 8 juta dapat per bulan. Serius? Serius. Masih ada catat di situ catatannya.
Ya ilegal sih jualan airnya ya. Sebar air Ilegal, maksudnya. ilegal. Ini ya tolong teman-teman ya. Maklum lah namanya kita kan usaha ya. Itu Sampai 5. Makanya untuk mengcover hutang tercover, Mas. oke. Gitu, Mas. Itu jarang ya? Ada yang nolak nggak, Mas Agus? Oh, banyak. Kira-kira nolaknya piye? Ya, Kenapa? dengan Apa? percaya ke saya. Nggak percaya? Wow, sekarang kan nggak punya basic bisnis, bukan di bidang kesehatan. Oh, ketipu apa. kamu, Oh, gitu. iya. Modal segitu, mosok, nggak banyak percaya saya. Balik- Teman-teman dekat kami banyak yang percaya saya. Balik modalnya berapa lama waktu itu? Itu 5 bulan. 5 Ada bulan? air sama mesin. Ya. Oke. Yang beli mesin tuh sopo? Nah, pertama kali tetangga perumahan yang saya itu. Nah itu mereka dapat duitnya ngutang juga? Ngutang, ya sama saya mendampingi ke Bank Mandiri. Jadi menjaring jaringan perutangan? perutangan. Utang semua, nggak ada yang cash, tim direct saya itu. Ini Mas Agus, legend. Itu rata-rata backgroundnya apa Mas? Yang pertama TNI. TNI. Yang kedua taman asuransi tadi Mbak Resti yang pertama itu. Kemudian yang ketiga ada ibu rumah tangga. Mm-mm. Ada wakil pinca itu ada, wakil pinca BRI Klaten itu gabung, cuma itu untuk kesehatan. Mm-mm. Supir angkut sayur, Hah? supir angkut sayur, Supir angkot Iya, sayur? pasar. Mas Wisnu itu. Hah? Iya, oke. Terus Itu yang ngutang juga, itu beli mesin 50 juta? yang JR dulu. Yang 27? Iya, yang JR dulu, yang masih ada itu. Karena nggak punya uang, ngutang juga Ngutang juga? Oh, iya. Itu ngutang kemana dia? ke bank. Gadai sertifikat? Iya. Atau? Ya pakai BPKB. Oke, lanjut Mas. Ada lagi yang buruh penjahit kaset. Hah? Ya itu ada saya buruh penjahit kaset itu. Keset? Buruh penjahit kaset. Buat keset itu loh, Mas. Oh ya Mbak, iya iya, oh iya paham Mbak, terus Mbak. Itu per bulan nggak sampai 300.000, kena kanker getah bening loh, Mas. Heeh. Beli mesin. Nah, kemudian ada lagi yang penjual tahu keliling. Tahu keliling pakai motor Pakai itu. motor, pakai bronjong, pakai apa itu ember putih tuh loh, Mas. Itu penghasilan Isinya mereka tahu. per bulannya berapa? Kalau dia tuh sehari yang jual tahu itu sekitar 10.000 sehari? sehari. Untuk bensin itu habis ya. Dikerjain. Dikerjain karena Nah itu beli mesinnya piye? ngutang juga. Ngutang pakai jaminan orang tuanya, sertifikat orang tuanya. Sertifikat rumah? Iya, Nekat? nekat. Kok mau? Oh, iya. Karena bisa jelas sudah. Tunggu dulu teman-teman. Agak blank, maaf. Beda kayak di Jakarta orang-orangnya ini. Iya. Apalagi Mas Ferry buruh pabrik itu juga ngutang. buruh pabrik. Ya, Gajinya gaji berapa orang kalau juga. buruh pabrik? Ya, Pak? 3 jutaan. 3 juta. Ya. Oke, terus tadi ada yang kita makan siang. Mbak Ning, itu indira kami. Pedagang sayur keliling tadi. Pedagang sayur keliling Sayur keliling 10 tahun lebih. 10 tahun. Iya. Itu gadai BPKB ya? BPKB ke Bank BRI, ngutang juga. Memang tim kami memang dari rata menengah ke bawah, Mas. Dan kebanyakan ngutang semua. Terakhir kemarin, Imas itu tamat SD jual daun pisang, ngutang juga. Terus mereka kalau kayak ini teman-teman ya, nih mau nanya boleh kan? Itu prospek siapa Pak? Yang Tukang memang- sayur juga. Karena rank satu dia pokoknya, karena dia dulu. Kita dampingi untuk kenal teman-teman. Dan mereka ngutang itu masing-masing itu Iya. ngutang semua. Iya. Ini nanti malam acara kita datang semua mereka. Datang. Imas datang, semua datang. Nanti kalau impact lihat aja nanti Mas. Kaget nih. Wah, ngeri. Utang semua. Iya. Ada yang beli cash nggak? Hanya 1-2, Mas. Ada satu yang beli cash Mas total- Agus tuh udah jual berapa ratus unit? total Total. 266. 266 unit. Sekali lagi, berapa? 266 unit. 266 unit beli mesin 30 juta, 27-an sampai 50-an. Juta, iya. Sekali lagi, Mas. 266 66 unit. unit. 266 ya, Pak? Iya. Dan itu yang cash 1-2 orang, Satu, dua orang sisanya saja. ngutang. Ngutang. Karena background mereka rata-rata Iya, menengah ke bawah. Gitu. Tak maskerin dulu otakku ya. Apa yang Mas Agus sampaikan ke mereka? Mas Agus kan punya didikan dari bapak yang sangat mencintai. Ini pasti akan berdampak juga mencintai timnya, perhatian sama timnya itu pasti akan ketular. Iya, betul. Apa yang Mas Agus perlihatkan kepada mereka?
ya pengalaman pribadi saya marah ke teman-teman kami kan. Memang kami dari keluarga nggak punya, selama sekian tahun hidup nggak berubah, muka mention mereka aja. Ini ada kendaraan, kadang ini loh, kadang kan banyak orang itu hidupnya nasibnya gitu aja nggak berubah-berubah kan. Kenapa? Ya nggak tahu caranya kan Pak. Ya kita sampaikan di caranya untuk berubah nasib kita kayak apa. Pelan-pelan sampaikan yang masuk Pak. Wis botak gue kelihatan langsung pusing ngeliat Mas Agus ini. Luar biasa sekali orang ini. Itu aja. Mereka sekarang punya income berapa? Tergantung levelnya ya Mas. Iya, yang awal-awal dulu itu dia dari berapa? air banyak kan. Itu berapa Dari mereka air, dapat? sekitar 3 juta, 5 juta per bulan. Tambahan nih. Tambahannya. Dan Mas, itu mereka seneng banget. seneng banget Pak. Nggak sampai segitu, bayangin. Nggak pernah mikir kayak gitu. Mas Agus pernah ngebayangin nggak waktu jadi security ketemu bisnis? Nggak pernah sama sekali. Sampai istri menyampaikan dari Iya. Mbak Tri. Iya. Nggak pernah sama Sampai datang ke Solo dan Iya. melihat Iya. bisnis Iya, dengan betul. lebih luas lagi. Iya. Nggak pernah terbayang. Nggak pernah Tapi terbayang Mas sama Agus cuma meniatkan mau berubah hidupnya. Betul. Saya pingin ketika kontrak habis keluargaku tetap aman. Betul. Itu tok Itu padahal saja. niatmu. Iya. Oke Mas. Mas Agus belajar tiap hari dong tentang kan backgroundnya SMK Iya. mempelajari kesehatan gini-gini Nggak kan ngerti. nggak ngerti itu Mas. Betul, iya. Tapi benar-benar Mas Agus latihan Betul. Belajar saya. Dari YouTube saya download, saya pelajari. dari YouTube, terus dari mana lagi? Banyak ya pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan. Saya tuh nggak pernah absen pertemuan Mas, mesti datang Mas. Itu kan karena belum ada ke Solo ya. Kita ke Solo naik motor, saya datang terus. Nggak pernah saya absen. Klaten Solo, Solo. tuh 20 something kilo lah ya. Iya, 45 menit. 45 Kalau pas menit. tiket itu tak satu ke sama teman saya. Suruh ganti saya yang gantian gitu. Oh jadi gimana Mbok Caranya, piye carane iya. aku harus datang ke seminar Iya, untuk belajar. Betul. Harus. Keren. Makanya karena memang kami nggak tahu, saya pengen belajar. Dan sekarang timnya Mas Agus dengan berbagai macam latar belakang menengah ke bawah, ada katanya yang kuli panggul, Iya. ada yang Itu bangunan. tadi aku baru lihat teman-teman, gue baru lihat namanya nyusun daun pisang. Iya. Iya, nyusun daun Iya, pisang jual itu daun pisang. jualan daun pisang. Iya. Sehari dapat berapa dari jualan daun pisang? Sekitar 40.000 30.000. Sehari. Iya. Bisa beli 50 juta. Bisa. Ngutang. Ngutang. Sertifikat. Bank lagi. Iya. Pakai sertifikat rumah. Iya. Kalau itu gagal rumahnya hilang. Betul. Berarti Mas Agus mengaktifkan the power of kepepetnya mereka ya. Betul. Masuk Pak. Masuk ke mereka ya. Masuk bener. Dan yang terjadi mereka benar-benar malah keluarin semua kapasitas mereka. Betul. Dan dari 266 itu nggak ada yang rumahnya ketarik kan Pak? Nggak Aman. ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Normal semua. Makanya kalau utang langsung ACC kan apa? Memang Track recordnya bagus. Betul Pak. Gampang sekali. Wow, sempurna kalau kata Mas Demian, pinjem ya tagline-nya ya. Itu. 266 gak ada. Lancar. Makanya dibayar kalau Kang Water cepat sekali prosesnya karena teknologi bagus sekali. Gitu ya Pak. Dan itu Pak Agus yang menciptakan dan membangun infrastrukturnya sampai sebaik itu di Klaten. Iya. Bersama tim. Bersama tim itu. Mas. Mbak, kasih makan apa suaminya? Mute toh. Mute toh. Ih, waduh. Mas Agus, Iya, marah Mas. sekarang udah 266 unit, Mas Agus. Cita-citanya Mas Agus sudah mulai, rumah kan udah ada sebelum di ada. bisnis pun Betul. sebenarnya sudah tadi KPR ya. Iya. KPR kunjungan Paman Rama. KPR dari bank karena Mas Agus kebetulan kerja, habis itu Iya. ngutang lagi, Iya. motor juga disekolahin, Iya. sampai beli mesin. Sekarang Mas Agus sudah punya kendaraan roda 4, tadi aku melihat terharu sekali. Apa impian Mas Agus sekarang? Sekarang ya Pak ya. Ya impiannya yang utama saya pengen ini biar orang tua kami bahagia. Kan tinggal ibu Mas. Ya, tinggal ibu. Kan ibu juga luar Apa biasa. yang Mas Agus pengen kasih ke dia? Yang terbaik pokoknya Mas. Dengan ada sebuah apa ya? Percepatan income yang besar di sini, insya Allah saya bisa yang terbaik untuk ibu saya. Harus. Dan ibu supportnya luar biasa. Senang sekali Mas. Jadi itu kalau kami di NHC itu supportnya luar biasa ibu kami. Luar biasa. Mas Agus sayang banget sama ibu. Oh sayang banget Pak.
dulu bagaimana di Jakarta susah hidupnya kan. Dagang sayur, tidurnya di bawah meja dagangannya. Oh, ini belum cerita nih. Jadi dia dagang sayur juga Iya, di Jakarta. Iya, dari saya kecil saya sampaikan, Bapak itu luar biasa karena merawat kami dari kecil. Karena ibu di Jakarta dagang sayur, bisa lama itu loh, bisa belum cerai ya, masih sampai lama di Jakarta. Dari berjuang di sana, kemudian Dia tidur di mana, Mas Agus? sempat punya kios ya Pak ya, dua, karena naik turun bis, bangkrut habis. Akhirnya dia sewa di pinggir pasar, pakai meja itu, meja letter L itu. Iya. Hanya 2 meter itu ya, ya Pak ya. Itu. Tidur di situ? Iya, tutup terpal Pak. Kalau malam terpal ditutup, ibu tidur di bawah meja itu. Ada fotonya. Masya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Itu bertahun-tahun. Hanya berlaskan apa itu? Karton bekas. Nggak punya kontrakan itu. Jadi Pak saya itu bangun di situ, ada di situ. Bajunya dikasih kardus, dilipat dimasukin kardus di samping bawah meja itu. Dan beliau sekarang udah ada rumah? Di rumah sekarang. Alhamdulillah. Sama adik Nur di rumah. Senengnya minta ampun dia sekarang. Anak dia aja keluar. Bangga sama Mas Agus? Bangga, seneng banget Pak. Pokoknya dia selalu mendoakan semoga kue susah sulit terbaik untuk kamu gitu. Terharu saya. Itu saya. Dulu tanya banyak Pak ibu saya karena bangkrut ya. Dia nggak mau pulang ke Klaten dulu waktu kita ajak Klaten. Walaupun hidupnya di sana nggak lebih baik gitu loh. Karena anaknya masih susah juga hidupnya kan Mas. Belum punya kendaraan baru masih susah, ibu dia terpulang nggak mau. Tetap bertahan di Jakarta. Itulah orang tua kami sama karena itu. Dia nggak mau merepotkan anaknya. Anak adik kami sakit ketaban ini juga nggak, hanya berpenyakit keset, nggak punya penghasilan, cuma 300.000 per bulan loh Mas. Ibu saya pernah kunjung ke sana, kaget saya di Jakarta. Ibu tidur di bawah gitu. Akhirnya setelah kita di Nejik, bersyukur ya, dan bersama keluarga kami di Nejik, hutang ibu kami tutup semua. Luar biasa. Terus ibu sekarang pulang ke Klaten sekarang. Dengan tenang karena hutangnya udah nggak Iya. ada. Di hari tuanya beliau insya Allah selalu bahagia. Iya Pak. Rezekinya melalui Iya, Mas Agus betul. dan adik-adik Iya, dan betul. kakak-kakak. Iya. Wah, Mas Agus, dan impiannya pingin membahagiakan ibunda tercinta. Udah mau ngumrohin mungkin habis pandemi nanti ya. Semoga. Mau hajiin juga insya Insya Allah. Allah. Dan buat keluarga, buat anak, buat istri, apa yang Mas Agus ingin wujudkan buat Mah? Iya, dia tadi dipanggil mulu Mama. Iya kan? Apa Mas Agus? Sebenarnya banyak ya Mas. Insya Allah dengan keadaan Nejik ya, itu nanti satu persatu iman kami terwujud nanti. Saya pengennya punya rumah baru lagi, bikin aset baru lagi yang seperti pinginnya tuh Mas. Nanti sambil belajar ke Mahramah nanti. Siap. Tadi kita baru ngobrol bentar. Harus saya belajar karena saya orang bodoh Mas. Nggak ngerti ya, harus belajar dari teman-teman yang sudah dulu dengan bagaimana nanti uang kalau kita kumpulin di Mahramah. Pengen belajar nanti Mas. Oke. Lalu, Mas Agus, apa pesan-pesannya Mas Agus buat teman-teman yang mungkin senasib dengan Mas Agus, bahkan mungkin lebih buruk dari keadaan Mas Agus? Tolong Mas Agus ceritakan 5 menit, 10 menit kepada teman-teman apa yang Mas Agus ingin sampaikan kepada mereka. Baik, pesan ke teman-teman ya, semoga nanti sharing kami bermanfaat. Jadi gini, Amin. kenapa sih kok di luar sana tuh banyak orang biasa, orang kaya, orang nggak punya, kenapa? Karena memang satu, nggak tahu caranya untuk berubah hidup. Bagi teman-teman yang mungkin seperti saya keadaannya, di depan kita ada sebuah kendaraan, cara untuk bisa merubah hidup kita. Dan itu real sekali, sudah terbukti banyak. Teman-teman nggak usah ragu-ragu, ambil aja kesempatan. Ambil aja. Mungkin informasi juga sudah diatur ya dari yang di atas, ya. Mana sampai sini, bisa ngobrol diatur. Siapa tahu dengan pesan kami di teman-teman banyak YouTube ini, ya, semoga nanti bisa juga membuat teman-teman bisa berubah gitu. Oh memang ada cara untuk merubah hidup kita. Jadi kalau aku perhatikan dari karakternya Mas Agus mengosongkan gelas. Iya. Ya, aku ini orang bodoh, Iya, Mas. orang bodoh. Aku pingin belajar, aku mau sungguh-sungguh karena aku ngeliat perjuangan bapakku yang sangat sungguh-sungguh. Ibuku pisah ke Jakarta, dia memperjuangkan nama baik keluarganya. Betul ya Mas? Mas Agus ya? Iya. Dengan walaupun tidur di bawah meja dengan selantasan kertas karton. Iya. Itu pun dijalani karena kecintaan mereka kepada keluarga. Begitu juga Mas Agus ingin melakukan itu kepada bisnisnya. Betul. Luar biasa sekali. Mas Rio? Terakhir Pak Rama, Terakhir? memang kekurangan saya, Uh-uh. itu adalah kelebihan saya. Oke.
ini bagus nih kata-katanya teman-teman. Kekurangan satu kelebihan saya orang bodoh. Saya pengen belajar. Kalau seorang pintar mungkin saya sombong ya Pak. Gitu. Tuh. Ya. Karena saya orang bodoh, maka saya kosongkan pikiran saya, hati saya. Saya pengen berubah. Memang inilah yang terjadi pada saya. Ya semoga nanti kisah ini bisa menginspirasi banyak teman-teman sekalian. Amin ya Allah, amin. Dan terakhir Mas Agus, selain tujuan Mas Agus, ya kan, pesan-pesan buat teman-teman semua. Sekarang yang mau aku tanya, grupnya Mas Agus dalam bisnis, apa yang Mas Agus pingin bangun ke mereka? Apa yang Mas Agus pingin wujudkan ke mereka? Itu apa Mas? Ya, buat tim nih, buat timnya Mas Agus nih. Yes. Teman-teman, kita sudah di tempat yang tepat. Kendaraan yang tepat untuk bisa mewujudkan impian kita. Ya, untuk mewujudkan impian orang yang kita sayangi. Kita berjuang terus saja. Jangan berhenti pokoknya. Karena dengan ini nanti kita akan tercapai yang kita harapkan. Ya, sudah ada role-nya kok, kita ikuti aja, pasti akan tercapai itu malam. Luar biasa. Terima kasih Mas Agus di kunjungan Paman Rama ini. Mas Agus sudah menginspirasi kita semua. Semoga apapun yang Mas Agus berikan hari ini bisa bermanfaat, kedua bisa menjadi amal ibadahnya Mas Agus, dan semua cita-cita yang Mas Agus sampaikan tadi terjadi. Mana Mas Rio? Mana Mas Rio oleh-olehnya dari Jakarta? Waduh. Biar Mas Agus bisa. Ini dia, ada kunjungan Paman Rama. Biar Mas Agus bisa ingat kalau pernah dikunjungin sama Paman Rama. Dan teman-teman, terima kasih banyak ini. Dipakai langsung Pak, dipakai langsung. Mas Agus ini dan 3, hati-hati nih bajunya jangan sampai robek, nanti digini robek. Saking kuatnya. Pas, alhamdulillah. Terima kasih Mas Agus, terima kasih. Semoga Allah selalu meridhoi dan mengabulkan semua permintaan Mas Agus. Oke, teman-teman, nanti kita lihat rumahnya Mas Agus yang baru. Dan malam ini gue akan berbicara depan timnya beliau di 100 berapa orang? Sekitar 150 orang lebih. 150 orang lagi ngumpul, semuanya gunakan masker dan sesuai dengan peraturan dari pemerintah untuk keadaan kita yang sedang pandemi. Sukses buat kita, salam sehat selalu. Bye teman-teman, assalamualaikum. Keren. Ini nih. Ora teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Guys, ini mesin pertama kali yang Mas Agus beli. Yes. Wow. Oke, Mas Aris. Ya. Keren banget loh. Nih, bukti. Nah, ini. Wah, legend bro, legend. Bercanda aja. Kalau malam dingin sini, Mas Agus. Dingin. Dingin di sini, bro. Banyak pohon-pohon. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Itu lagunya. Enak. Ma, seneng Ma? Situ kali, situ kali, sungai. Ya. Jadi ini paling pojok rumahnya. Dulu masih kayak gini aslinya pengalaman. Enak Pak. Kita aslinya juga. Ya, akhirnya dapat banyak. Banyak akhirnya bisa cukup sana. Nah ini dulu ini sepeda motor sejarah saya Mas Rama. Mana? Ini ya? Ini yang rusak. Iya. Ini yang rusak karena ngangkat air. Iya kan ditaruh di depan gitu kan. Aku ngangkat di galon itu. Jadi rusak teteh. Kayak gitu tuh.
Ini motor sopo? Iya sama. Sama. Motor sejarah juga nih. Cara. Nah ini setelah Magic, Nah, Magic itu sama ini. Ini dan ini tambah penghasilan yang besar. Iya. Yang katanya harus sekarang mau berapa? Iya wajib. Iya. Keren loh. Oranye. Oranye krus. Oranye krus. Oranye krus. Ya ini mulai enak suasananya. Iya. Tadi terik banget, bro. B4 Dashford. Dashboard. Das 11 itu, Mas. Dashford. Dashboard itu sendiri. Atau Ford Dash 11. 11. Iya. Cynthia berganti lewat. Mas tahu nggak GTS itu apa? Apa? Basic Training Skill. Wah, gesek keren juga. Loh iya ini kan. Loh. GTS kan. Basic Training. Kalau kan deket 10 menit nyampe Apa? hotelnya. Nah, ini Mas Aris ngomong apa? Temennya Mas Rama ada di sini loh. Eh. Bawa, tahu nggak? Siapa? Bawa. Klaten Sinduwinata. Itu kosan. Itu kosan. Jauh.